Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, kita akan membuat donat lagi sesuai janji saya yang kemarin. Saya akan membuat donat dengan cara seperti video sebelumnya, tapi untuk kali ini saya menggunakan 2 telur saja. Nah, sebelumnya saya akan sapa teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, di sini sudah saya timbang 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar, masukkan 60 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 2 kuning telur. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan pakai 2 kuning telur ya. Dan kali ini kita akan buat donat dengan cara yang sama, tapi menggunakan 2 kuning telur saja. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kemudian ini masukkan susunya secara bertahap. Untuk susu di sini saya pakai 285 gram dan 2 kuning telur tadi itu seberat 35 gram. Jadi total keseluruhannya itu 320 gram. Kemudian di mixer adonan menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Lalu masukkan lemaknya. Di sini saya pakai 30 gram margarin Blue Band dan 30 gram butter BOS ya. Kemudian ini di mixer lagi sampai tercampur rata. Oh ya, dan garamnya jangan lupa ya. Untuk garamnya ini seberat 5 gram. Mixer kembali adonan masih menggunakan kecepatan rendah supaya nanti hasil donatnya itu menghasilkan serat yang halus dan tekstur adonan tidak kasar. Nah, setelah setengah kali seperti ini, kita akan simpan untuk diistirahatkan di dalam freezer selama kurang lebih 3 jam. Nah, dan ini setelah 3 jam langsung aja saya akan mixer kembali, dan ini sudah setengah beku ya. Untuk di awal gunakan kecepatan rendah aja karena ini sudah setengah beku supaya mixer kita tidak rusak atau tidak patah ya. Nah, setelah terurai seperti ini kemudian naikkan saja kecepatan mixernya ke kecepatan tinggi sampai adonan ini benar-benar kalis. Dan beda ya teman-teman kalau misalkan kita istirahatkan adonan dulu di freezer ya selama 3-5 jam, itu tekstur adonannya tuh halus banget ya teman-teman. Jadi dia tidak kasar. Karena selama kita istirahatkan adonan ini berfermentasi gitu ya. Jadi menghasilkan serat donat yang halus dan teksturnya tuh akan jadi lembut gitu ya. Nah, oke, setelah kita bagi-bagi atau setelah kita timbang, ini kita bulat padatkan. Sebelum dibulatkan, dikempiskan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung udara ya. Nah, ini di rounding seperti ini. Untuk cara meronding mah bebas aja ya. Bisa disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini jangan lupa bagian bawahnya ini dikunci rapat, kita cubit-cubit sampai benar-benar ini terkunci rapat ya. Kemudian sedikit ditekan-tekan ya supaya permukaan bagian bawahnya tuh sama mulus, sama halus gitu ya. Selanjutnya dicelupkan dulu ke dalam tepung. Kemudian tata di dalam loyang atau kita susun di loyang, kemudian diistirahatkan selama 20 menit. Setelah diistirahatkan 20 menit, adonan sudah lebih rileks ya. Kita akan lanjut ke proses degazing atau kita akan buang udara-udaranya ya. Nah, ini dibaluri dulu ke dalam tepung, kemudian langsung masukkan aja ke dalam cetakan. Ini saya pakai cetakan diameter 6 cm. Tekan dengan pelan aja. Tidak perlu dengan tenaga dalam ya. Jadi pelan-pelan aja supaya nanti hasil donatnya berwhite ring ya. Jadi jangan terlalu padat ya, tipis gitu. Yang penting
gelembung-gelembung udaranya ini habis keluar ya. Lalu lubangi adonan. Ini saya pakai spuit ya, untuk menandai bagian tengahnya supaya lebih rapi. Kemudian ini dilebarkan sedikit aja, tidak perlu yang lebar-lebar banget supaya hasil donatnya itu gembul-gembul gitu ya. Nah, setelah selesai kita proofing. Untuk waktu proofing menyesuaikan aja ya, biasanya tuh tidak selalu sama karena saya sendiri membuat donat ya, tidak berpatokan pada waktu ya, jadi saya ngecek adonannya aja. Nah, kalau sudah seperti ini, panaskan minyak dan ini biarkan terbuka. Untuk panaskan minyak gunakan api kecil aja. Nah, setelah panas langsung aja kita goreng ya. Untuk menggoreng donat bisa bagian atasnya dulu atau bagian bawahnya dulu boleh ya. Ini saya goreng bagian atasnya dulu. Kalau untuk warna menyesuaikan aja ya. Mungkin sebagian teman-teman sukanya lebih coklat atau sukanya lebih muda gitu ya, disesuaikan aja. Oke, kalau sudah matang atau warnanya sama rata antara atas dan bawah, ini kita angkat saja. Ini bisa dilihat ya, donatnya tuh mulus banget ya, permukaannya tuh halus mulus ya. Awal mula cara saya membuat donat dengan menggunakan metode atau cara seperti ini itu awalnya karena saya suka di pending gitu ya teman-teman. Kadang ada GoFood masuk jadi saya pending. Nah, alhasil jadi inilah saya menemukan cara terbaru dan ini tidak sengaja ya, dan ini memang hasilnya tuh sangat lembut banget ya teman-teman. Nah, untuk hasil donat jadi tergantung kita pada saat mencetak ya, mau bentuknya lebar atau gepeng atau ceper ya, atau gembul-gembul, itu disesuaikan aja pada saat kita mencetak donat ya. Tuh bisa dilihat ya, ini donatnya mulus ya, halus. Nah, untuk bagian bawahnya pun ini tidak terlihat terlalu kasar ya, tapi ini ada sedikit kerutan ya teman-teman. Tapi bukan kerutan karena overproofing ya teman-teman. Nah, kalau ini agak sedikit mengkerut, ini karena masih ada sisa gelembung udara gitu ya teman-teman. Jadi donatnya tuh agak kerut gitu ya, ada agak kisut. Oke, ini kita lihat aja bagian seratnya ya. Ini bisa dilihat donatnya tuh empuk, jadi ini berasa kempus gitu ya teman-teman. Dan memang untuk donat atau roti itu terasa lebih enaknya untuk dimakan itu sehari setelah dibuat ya teman-teman. Nah, ini bisa lihatnya tuh seratnya tuh halus banget seperti kapas, benar-benar yang halus banget. Padahal ini menggunakan 2 kuning telur saja, tapi untuk hasilnya ini sama-sama halus ya teman-teman. Nah, ini bisa mengurangi cost kita ya, jadi bisa gunakan 2 kuning telur saja ya teman-teman, dan hasilnya juga sama-sama bagus, sama-sama halus dan lembut. Oke, sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.